Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak kisah Nabi, sahabat dan ulama yang kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang yang fasik? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya sedangkan orang-orang membencinya? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Sahabat beriman yang dicintai Allah, siapakah orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyeru orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufarrad fil Gharib Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Hasri ayat 19. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang fasik? Orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dalam kitab Al-Muwa'idz Al-Ufuriyah terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang lelaki mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Karena itu, pergilah, mandikan, kafani, sholati, dan kuburkanlah sewajarnya." Sesampai Nabi Musa alaihissalam di perkampungan tersebut, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Saat warga perkampungan mengabarkan bahwa jenazah dibuang di pembuangan sampah, mereka juga menceritakan perilaku jenazah semasa hidupnya. Nabi Musa alaihissalam yang mendengar banyak informasi mengenai perilaku buruk si jenazah pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, "Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkan dan mensolatinya, padahal orang-orang menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan." Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengarnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga
menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut sebelum ia menemui ajalnya. Usut punya usut, amalan terakhir yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh lelaki tersebut di hari-hari terakhirnya. Pertama, lelaki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku." Kedua, sang laki-laki juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meski demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang soleh dan mengakui lebih senang berada di sana. "Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang soleh dan senang dengan sifat zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik." Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibandingkan orang yang fasik. Di samping itu, ia juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa terakhirnya. "Ya Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan memusuhiku dan memusuhimu akan sedih, begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahwa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amalan terakhir yang dilakukannya." Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan dalam hadis bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili disebutkan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Kemudian dia dijabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad.